sistem pembangunannya. Maka kapal perikanan itu terbagi di dalam 3 ya. Yang pertama dikatakan kapal perikanan tradisional, semi modern, dan yang terakhir adalah modern. Jadi pembagiannya seperti ini. Kalau kita lihat gambar, ini dia yang tradisional, yang semi tradisional, itu dia. Yang tradisional mungkin sudah yang gambar-gambar di bawah ya, yang pakai layar itu masih tradisional, kemudian semi modern yang ditunjuk seperti ini dia, itu dia. Kemudian ciri umum kapal perikanan tradisional ya, atau pembangunannya itu tidak adanya aturan baku dalam perancangan dan bentuk konstruksinya berdasarkan kebiasaan turun-temurun. Itu salah satu bagaimana sistem bikin kapal. Jadi tidak ada desain baku ya. Kemudian material yang digunakan sebagian besar dari kayu dengan pendorong layar. Itu contoh tadi itu. Kemudian ukuran konstruksi cenderung besar atau over construction sehingga boros bahan baku. Kemudian kemudian peralatan bantu penangkapan manual. Daerah operasional cenderung terbatas. Dan usia guna pakai kapal sangat pendek. Jadi kalau kita buat contoh, ini kapal-kapal tradisional ya, yang dibangun secara tradisional. Kemudian fasilitas penyelamatan jiwa di laut sangat minim. Dan yang terakhir kan tidak adanya peralatan navigasi dan komunikasi. Kebanyakan seperti itu ya. Kemudian kalau ciri kapal semi modern, ada aturan baku dalam perancangan dan bentuk konstruksinya. Kalau kita dengan aturan baku Indonesia, kita menggunakan BKI, bisa menggunakan juga DNF, BIF, dan SIFI. Namun belum sepenuhnya diimplementasikan, jadi masih separuh-separuh ya. Kemudian material yang digunakan mulai bervariasi, bisa kayu, bisa fiber. Ukuran konstruksi cenderung besar ya, namun sudah menggunakan teknologi penyambungan material atau lebih hemat bahan baku. Kemudian peralatan bantu penangkapan semi manual atau eskatrol dari gardan mobil ya, gilingannya ya. Kemudian daerah penangkapannya semakin luas, usia pakainya kapal pendek, fasilitas penyelamatan jiwa di laut sederhana, dia hanya menggunakan life jacket saja. Dan terdapat peralatan navigasi dan komunikasi. Ini contoh kapalnya, ini yang semi modern. Kalau kita lihat dari gambar ini, itu adalah kapal-kapal yang bahannya terbuat dari fiberglass. Kemudian, bagaimana kita mengetahui ciri umum kapal perikanan modern? Pembangunannya aturannya baku, yaitu menggunakan BKI, DNF, dan segala macamnya. Material yang digunakan mulai bervariasi, bisa kayu, fiber, atau baja. Kemudian ukuran konstruksi sesuai dengan hasil perencanaan, perhitungan kekuatan kapal, dan standar dari klasifikasi. Kemudian peralatan bantu penangkapan memadai dengan tenaga listrik atau maupun hidrolik. Kemudian daerah operasional luas tergantung ukuran kapal. Usia guna pakai kapal lebih lama, fasilitas penyelamatan jiwa di laut sesuai standar yang berlaku seperti IMO dan SOLAS. Terdapat peralatan navigasi komunikasi sesuai standar GMDSS atau IMO dan SOLAS. Jadi bisa Anda bayangkan kalau kita membuat kapal ya, kapal tradisional, kemudian kapal semi modern dan modern, sangat jelas di sini
Yang paling utama yang coba kita lihat pada hari ini, orang-orang bikin kapal itu, kalau di daerah bantaran daerah aliran sungai yang ada di Kulon Aceh itu, baik di Lampulo maupun seberangnya itu tidak menggunakan gambar. Jadi proses bikin kapal secara manual atau tradisional itu mereka dapat ilmunya dari turun-temurun. Tapi kapal-kapalnya dibikin secara manual, ya. Kenapa dikatakan manual? Misalnya antara tradisional, semi modern dan modern menggunakan kayu, maka yang lebih cepat selesai itu adalah yang modern. Karena kenapa? Seperti saya katakan semalam, kalau kita menggunakan bahan bakunya adalah kayu, maka BKI mengatakan kedap air ataupun air yang ada di dalam kayu itu harus ditinggal sampai dengan 25%. Itu dia. Kemudian kita lanjut. Ini adalah output ya, keluaran perancangan kapal ya yang kita lagi belajar ini. Yang pertama ada lens plan ya, atau rencana garis. Kemudian rencana umum general arrangement, tabel dan kurva hidrostatis, rencana konstruksi kapal, gambar potongan melintang atau makeshift section, potongan ya, diagram sistem permesinan dan kelistrikan, analisa tahanan kecepatan kapal terhadap kebutuhan mesin induk kapal, analisa stabilitas awal kapal atau preliminary intake stability pada berbagai kondisi operasional penangkapan, kemudian spesifikasi teknis kapal, kemudian cost estimate ya, atau biaya produksi kapal tersebut. Jadi kalau kita sebagai perancang kapal atau kalian yang lagi mengikuti perkuliahan ini, ada beberapa item yang harus dilihat. Yang pertama, yang paling utama adalah rencana garis atau lens plan-nya. Itu dia. Jadi baru nanti ada rencana general arrangement yang kita bicarakan semalam. Kemudian tabel dan kurva hidrostatis. Ada konstruksi profile, ada mission section, potongan kapal. Itu dia dan sebagainya. Kemudian, ini dia yang dikatakan dengan lens plan ya. Ini adalah baseline, ya. Ini DWL-nya, tenggelamnya kapal, ya. Dan ini adalah body plan, dan ini adalah hull bridge. Ya, ini adalah lens plan. Ya, ini adalah ini adalah lensnya. Kemudian ini adalah body plan dan ini ada hull bridge-nya. Jadi ini gambar yang kita gunakan ini adalah dia dari software Maxuf biasanya. Makanya dikatakan rencana garis adalah gambar yang merepresentasikan bentuk lambung kapal dari berbagai sudut pandang dan potongan. Bentuk lambung kapal sangat mempengaruhi performan baik maneuvering maupun stabilitas kapal serta daya muat dan kecepatan kapal. Ini dia. Jadi setelah dari ini nanti ada gambar ini, yaitu rencana umum atau general arrangement-nya. Ini tampak samping, tampak bawah, ini tampak atas, deck, dan ini adalah tampak sampingnya juga sama. Ini desainnya. Ini adalah tampak atas deck, tampak di bawahnya. Gambar ini diperhatikan deh. Kemudian ini adalah tampak samping, begini, dan tampak potongan sampingnya seperti ini. Yang detailnya adalah ini dia. Kemudian ini dia perhitungan daripada hidrostatis tabel. Dari mana ini tabel-tabel ini?
Itu Tika mungkin akan belajar tentang